めてくだしやめてくださいbayame parakedashi. Halo Ces, tak habis-habisnya nih Mimin bahas tentang nyamuk. Di video sebelumnya ini mulai dari alasan kenapa gatal setelah digigit nyamuk, dihisap nyamuk. Kan nyamuk nggak punya gigi, tapi kok malah kedengaran aneh ya dihisap nyamuk. Sudahlah, dan hingga negara yang tidak ada nyamuknya. Sekarang harus tahu juga gimana membasmi nyamuk-nyamuk nakal ini. Kita bisa menggunakan tanaman pengusir nyamuk, obat nyamuk semprot, atau bisa juga menggunakan obat nyamuk bakar. Nah, kali ini Mimin mau ngasih tahu nih, sejak kapan sih obat nyamuk digunakan? Obat nyamuk bakar masih banyak digunakan oleh masyarakat sampai saat ini. Banyak orang yang menganggap obat nyamuk bakar mampu mengusir bahkan membunuh nyamuk yang berkeliaran di dalam rumah. Obat nyamuk bakar umumnya berbentuk melingkar dan kebanyakan berwarna hijau. Tapi ada juga yang berwarna ungu, merah, bahkan kuning. Tapi bukan rasa jeruk, stroberi, maupun anggur. Namun, saat ini banyak sekali inovasi dari bentuk, warna, serta kandungan obat nyamuk bakar. Ternyata, obat nyamuk bakar dengan bentuk melingkar sudah lama dan digunakan sejak abad ke-19. Berasal dari Jepang, dilansir dari ensiklopedia. Obat nyamuk bakar ini diciptakan oleh pengusaha pengekspor jeruk pada tahun 1890-an. Obat nyamuk bakar atau mosquito coil merupakan dupa dibuat dari bahan pyrethrum, yakni serbuk hasil pengeringan bunga chrysanthemum. Namun, saat ini bahan itu digantikan oleh pyrethroid, yakni produk tiruan dari pyrethrum. Dalam bentuk serbuk, penggunaan pyrethrum sebagai pengusir serangga sudah dikenal di Persia sejak tahun 400 sebelum Masehi dan mulai masuk ke Amerika Serikat dan Eropa pada abad ke-19. Bentuk batangan yang mudah digunakan baru dikembangkan mulai tahun 1890-an oleh seorang pengusaha asal Jepang, Eiichiro Ueyama. Seiring berkembangnya waktu, Ueyama dipertemukan dengan seorang pebisnis bibit tumbuhan asal Amerika Serikat. Orang tersebut menawarkan bibit bunga Tanacetum cinerarifolium yang bisa digunakan untuk mengusir serangga. Saat bibit tersebut ditanam, bunga yang tumbuh terlihat seperti bunga daisy yang memiliki kelopak bunga berwarna putih dan bagian tengah bunganya berwarna kuning. Mirip bunga matahari juga sih, tapi berwarna putih. Pada awalnya, Ueyama tidak percaya dong kalau bunga tersebut bisa mengusir serangga karena terlihat seperti bunga biasa saja. Namun, ternyata bagian kepala bunga yang berwarna kuning tersebut adalah kuaci. Bercanda, ternyata bagian itu bisa digunakan untuk mengusir nyamuk dan serangga. Kemudian, Ueyama mengeringkan bagian kepala bunga yang berwarna kuning dan menjadikannya bubuk. Setelah itu, mencampur bubuk bunga dengan bahan-bahan untuk membuat dupa. Hasilnya, obat nyamuk bakar tersebut lebih ampuh dibandingkan obat nyamuk bubuk lainnya dan bekerja cukup baik. Dibandingkan bentuk serbuk yang harus dibakar dengan tungku, obat nyamuk buatan Eiichiro sudah lebih mudah digunakan. Namun, karena bentuknya tipis dan pendek, dupa tentunya, dupa tersebut cepat habis dibakar. Asapnya hanya sedikit, sehingga harus membakar 3-4 batang agar efektif mengusir nyamuk. Melihat hal tersebut, Ueyama memiliki gagasan untuk membuat bentuknya lebih tebal dan panjang. Gagasan untuk membuat bentuk yang lebih tebal dan panjang muncul atas saran Yuki, istri Eiichiro pada tahun
tahun 1895. Nah, itulah dibalik kesuksesan seorang suami, ada istri yang cerdas di belakangnya. Namun, Eiichiro kesulitan untuk memenuhinya, sebab dupa yang panjang tentunya tidak praktis karena akan memakan tempat. Butuh waktu 7 tahun untuk menemukan bentuk sesuai yang diharapkan. Baru akhirnya, pada tahun 1902, ia mulai menemukan ide untuk membuat dupa itu dalam bentuk yang panjang, namun tidak memakan tempat, yakni koil atau melingkar. Meski awalnya menggunakan cetakan, bentuk spiral itu juga sempat dibuat dengan melengkungkannya secara manual. Di Jepang, cara manual itu masih bertahan hingga tahun 1957 saat ditemukannya mesin pencetak yang bisa memproduksi obat nyamuk dengan skala industri. Baiklah, sekian. Sampai jumpa di video selanjutnya.